Perkenalkan, saya Esti, kepanjangannya sih Esti Handayani. Saya sarjana teknik sebetulnya, tapi pariwisata itu dari manapun dia bisa masuk. Saya di sini sebagai sekretaris sebetulnya, tapi kalau di suatu komunitas yang basicnya pemberdayaan masyarakat itu tidak terpaku seperti di sebuah instansi ataupun perusahaan yang kita open recruitment, ya di situ pekerjaannya sesuai dengan yang dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai yang dibutuhkan. Kalau di tempat kami pemberdayaan masyarakat itu semuanya saja semua bisa gabung, kemudian nggak akan bisa cuman hanya sesuai dengan di struktur organisasi. Nah itu nggak mungkin bisa, kecuali kayak kalian mahasiswa gitu kan, karena dengan SDM yang otomatis berbeda. Nah kami di sini SDM-nya ya seadanya, siapa aja yang mau gabung. Dan biasanya ya kelemahan suatu pemberdayaan masyarakat yang basicnya based tourism, community based tourism itu pasti kekurangan SDM. Nah biasanya di struktur organisasi saya sekretaris, tapi apapun didorong gitu. Jadi kalau misalkan marketing memang butuh pendamping, ya saya dampingi marketing. Ketika nggak ada yang bisa mengarrange paket karena sekolah internasional itu biasanya sekolah-sekolah yang internasional biro gitu nggak mungkin sesuai paket yang kita bikin. Matur nuwun deh ya. Mas niki telo. Kalau di desa makannya begini, tapi malah sehat. Makasih Bude. Nah, sampai mana saya lupa. Oh iya, kemudian jadi nanti kalau mengarrange paket nggak bisa, bagaimana ngitung paket, akhirnya juga nanti saya bantu. Nanti ketika di tim pembangunan ada support dari Danais, pemerintah, kemudian secara administrasi yang ngurusin segala macam nggak ada yang handling, ya nanti saya yang ke dinas, bahkan jadi pengawas dan lain-lain gitu. Jadi secara struktur aja saya sebagai sekretaris, tapi pada kenyataannya ya semuanya jalan bareng gitu. Kalau CBT begitu. Kemudian di sini ada ketua 1, ketua 2, kemudian sekretaris bendahara dan seksi-seksi bidang yang memang berbeda antara desa wisata yang satu dengan yang lain, tergantung dengan letak geografis, tergantung dengan potensi dan lain-lain. Kami desa wisata berbasis alam dan budaya. Jadi kalau alam ya seperti yang jenengan lihat, termasuk persawahan dan lain-lain. Jadi paket kami juga menjual paket pertanian. Jadi farming, bagaimana nasi itu matang jenengan tinggal makan, prosesnya seperti apa, itu biasanya paket edukasi, bagaimana bajak sawah, tanam padi dan lain-lain. Kemudian budaya, kita budayanya kental banget di sini. Bahkan ada beberapa di Sambia, santai aja. Ada beberapa sanggar itu yang malah turun temurun, sudah memang keluarga besarnya dari zaman dulu itu ya dalang, seniman kayak gitu. Jadi di sini tidak asing ketika fragmen wayang orang gitu, briefing aja sebentar, pemandu kami udah jadi. Anak-anaknya pada gampang sekali ketika mau bikin wayang orang, mau jadilan, mau apa yang berhubungan dengan budaya, itu kita ya bisa dibilang luar biasa. Enggak kesulitan untuk regenerasi. Biasanya di tempat lain akan kesulitan itu. Gitu. Nah itu akhirnya bisa juga kita jual sebagai paket edukasi, seperti belajar gamelan, belajar tari, kemudian membuat wayang dari rumput, namanya wayang suket. Kemudian ada jemparingan, panahan tradisional Mataraman itu dan lain-lain, kayak batik, kayak apa gitu. Jadi sebenarnya desa wisata itu kita, jenengan tadi tanya tiket, ada tiketnya nggak ada, karena kita bukan destinasi. Destinasi itu nanti kayak bersih, kayak kolam renang terpisah khusus gitu, umbul apa gitu, kayak umbul Ponggok dan lain-lain, itu biasanya memang dengan tiket masuk. Tapi kami semuanya by reservasi, by booking. Jadi kadang sampai September pun kita sudah ada yang booking. Apalagi kita kerjasama dengan beberapa biro dan
kampus yang mana biasanya kalau summer setelah Agustus itu biasanya ada mahasiswa asing atau tamu-tamu dari mancanegara yang memang mereka sudah rutin ke sini. Nah, biasanya sudah booking jauh-jauh hari kalau yang model seperti itu. Tapi faktor pendukungnya outbound, tapi outbound menjadi pemasukan terbesar kami 60%. 60-65% itu dari outbound, tracking begitu. Nanti baru lebihnya baru di paket edukasi. Dan kita sudah menjadi desa wisata mandiri dari 2017 ke 18. Kayaknya SK-nya 2018. Nah, itu kita udah jadi desa wisata mandiri dengan kunjungan yang kurang lebih per bulannya 1000 pack yang terbeli oleh customer. Apalagi tadi? Mengenai profilnya dari ya, desa wisata Grogol. Ya kurang lebih yang seperti yang saya jelaskan tadi, basicnya kita alam budaya, kemudian visi misinya tetap arahnya ke pemberdayaan masyarakat, otomatis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena kita itu di kecamatan, kalau di sini kecamatan Kapanewon ya. Kecamatan Saegan ini adalah salah satu kecamatan yang termiskin di Sleman dari tahun ke tahun. Karena apa? Secara tata ruang kita masuknya ke lahan hijau, jadi nggak bisa perusahaan masuk, kampus masuk, gudang besar masuk. Akhirnya kebanyakan dipaksa untuk menjadi petani. Per kapitanya aja berapa sebentar ya, dari Sugeng Siang Pak Joko, lalu menjadi Kapanewon termiskin gitu kan. Nah, kita berpikirnya bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar itu dengan apa adanya, jadi tidak merubah tatanan apapun, tapi itu bisa mendapatkan income gitu. Nah, akhirnya dari pemaketan itu gitu. Jadi pertanian ya dipaketin, budaya dipaketin gitu. Itu sih Mas kurang lebihnya. Oke, itu mengenai profil. Mengenai kerjasama bersama pihak eksternal, adakah desa wisata ini memiliki hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar, Bu? Atau mungkin tadi udah disebutkan beberapa mungkin ya, kayak kampus, terus juga pemerintah mendapatkan danais. Nah itu mungkin adakah kerjasama yang dilakukan oleh desa atau wisata Grogol ini? Apa saja institusi yang terkait? Terus mungkin dari mereka itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Bisa diceritakan? Kami secara pentahelik berjalan. Jadi kerjasama pentahelik itu kami jalan, baik dari masyarakat sekitar, kontribusinya baik dari UMKM, kemudian dari SDM-nya sendiri, semua dari masyarakat sekitar, nggak ada investor sama sekali. Kemudian kita juga dengan akademisi, otomatis biasanya support untuk peningkatan kapasitas SDM dan lain-lain. Kita karena dengan apa adanya, nggak ada pendidikan resmi tentang pariwisata dan lain-lain, jadi kita bisa meningkatnya juga karena salah satunya itu gitu kan. Kemudian biasanya mereka membantu kalau ada ini dari akademisi, ada kayak pengabdian masyarakat, nanti bikinin apa, ada peningkatan SDM, ada pendampingan, kemudian ada juga KKN, ada magang, itu ngebantu sekali, terutama membantu kita di digitalisasi. Itu yang untuk akademisi. Kemudian dengan dinas, otomatis dari dari kelurahan aja, dari Padukuan, kalau nggak support juga nggak akan jalan gitu kan. Naik ke kelurahan, Kapanewon, dari Sleman sendiri, instansi yang memang berkaitan dengan pariwisata pasti akan disupport, kayak DLH, kemudian dinas pariwisata sendiri. Mereka akan mensupport sampai kementerian ya kan. Mereka akan mensupport baik itu fisik dan non fisik. Kalau kita tanpa disupport mereka secara peningkatan SDM, kemudian sertifikasi, kita nggak mungkin ngeluarin duit. Sertifikasi kepemanduan outbound 3,5 juta, males, ngapain gitu. Mendingan buat dibagi honornya teman-teman gitu kan. Nah, kalau nggak ada kayak gitu, kita nggak punya. Terus kemudian guide lokal dan lain-lain, itu kita dapatnya dari situ. Kemudian kita ada kayak talut-talut kayak gini. Kalau investor kan langsung berapa M dia akan mengeluarkan duit. Kalau kami kan kayak gazebo kayak gini. Kemudian seperti ini, nanti kita ada mengajukan apa lah, kita ngajuin tenda kayak gini. Ini juga support dan lain-lain gitu. Ada beberapa yang memang kita dari duit kas, tapi ya paling cuman
nggak nyampe 40% lah, karena padat modal pariwisata itu apalagi di alam terbuka seperti ini. Kemudian